Dalam sambutan ini kami hanya singkat saja bahwa sahabat-sahabat, kiai-kiai, saudara-saudara yang barusan dilantik sebagai pengurus NU maupun Pagar Nusa setidaknya memiliki 3 tugas, 3 dimensi, bahwa kalau sudah dilantik berarti ada beban baru. Dengan berbaiat tadi, Al-Mukarramun menjadi mukallaf yang kedua. Kalau dalam kitab takrib, hadut taklif, batas kalau sudah menjadi mukallaf itu apa? Islam, akal, balik. Kalau sudah memenuhi 3 unsur ini, maka diwajibkan sholat, puasa, zakat bagi yang mampu, dan sebagainya. Syariat-syariat wajib dilaksanakan. Kalau enggak dong, dosa. Nah, dengan dibaiat ini berarti pengurus yang baru dilantik menjadi mukallaf, menerima beban baru dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat kalian memiliki visi misi yang baru. Setidaknya teringkas dalam 3 dimensi. Taklif pertama, beban pertama, amanah pertama adalah amanah diniyah. Taklif ad-dini, beban keagamaan. Bahwa NU ini, Nahdlatul Ulama ini berarti kebangkitan para alim ulama. Para alim ulama visinya adalah pewaris para nabi, pemegang otoritas yang komprehensif tentang keagamaan. Maka kewajiban MWC NU, PSNU, Pagar Nusa menjaga, merawat agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada aliran-aliran, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi justru membuat masyarakat kita bukannya makin cerdas, tapi makin goblok. Jangan sampai. Jangan sampai kita, masyarakat kita, anak-anak kita terinfiltrasi, terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, padahal sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam yang teduh, yang damai, yang sejuk, yang merangkul bukan memukul. Nahdlatul Ulama membangun bangsa ini juga tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Negara ini didirikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan segenap para alim ulama, tentu punya landasan yang valid, landasan yang sah dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi tadi sudah diceritakan bagaimana keilmuan dan kehebatan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Maka kita diberi beban yang kedua, dimensi kedua, amanah yang kedua adalah amanah watoniyah, amanah kebangsaan. Kita harus kawal bagaimanapun NU adalah pemilik bangsa ini, owner bangsa ini. Siapa saja yang menentang bangsa ini sama juga dengan menentang NU. Siapa yang menentang NU, kita akan lawan. Siap. Maka berhati-hatilah dengan gerakan-gerakan Islam transnasional. Islam yang pemimpinnya bukan di sini. Pemimpinnya yang luar negeri kan, orang kedelang. Boten HTI siapa? Kiainya HTI. Pemimpinnya HTI siapa? Kelihatan? Nggak ada. Wahabi siapa? Kiainya, pemimpinnya ada di sini, di luar negeri sono. Ya. Jangan sampai kita tertipu oleh gerakan-gerakan mereka. Oleh karena itu saya pribadi punya rumus. Di mana desa, kecamatan, NU-nya Malehoy,
NU-nya lemah, pasti di situ tumbuh dengan subur bibit-bibit radikalisme. Di mana NU-nya kuat, berkhidmah lahir batin, di situ pasti kesejukan kita rasakan, kedamaian kita rasakan, kedewasaan beragama kita rasakan. Bibit-bibit radikalisme mati pasti. Oleh karena itu ini tugas yang sangat berat, kita emban bersama. Mari kita penuh, 29 kecamatan sudah ada. Tinggal kita evaluasi, kita rekonstruksi pengurusannya. Yang tidak aktif kita ganti. Ini komitmen saya. Setuju ya? Tinggal program andalan kami adalah rampingisasi. Membuat NU hadir di setiap desa. Umpama di Baros ada berapa desa? Ada 14. Sudah selesai semua. Luar biasa. Sudah dilantik semua, Bi? Sudah, Bi? Mantap, luar biasa. Setelah ada strukturnya, tinggal bagaimana kita mengaktifkan beliau hadir dengan pengajiannya, hadir dengan bakti-bakti amal sosialnya. Dan terakhir, ya, kita juga tidak hanya sebagai organisasi keagamaan, kita mengemban misi yang ketiga, yaitu amanah ijtimaiyah, bahwa organisasi ini merupakan jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Selain keagamaan, kita juga mengemban misi kemanusiaan, misi kemasyarakatan. Oleh karena itu, kalau kita sudah sensitif dengan Wahabi, sudah sangat bergelora jiwa kita untuk membentengi masyarakat dari virus-virus radikalisme, terorisme, kita juga harus peka dengan gerakan-gerakan yang kapitalis, yang hedonis, yang memperbudak kemanusiaan demi kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dalam menyongsong satu abad NU, mari kita punya visi memandirikan warga Nahdien di masing-masing levelnya. Kita wajib untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, mencerdaskan dan mensejahterakan warga Nahdien. Perbanyak bakti-bakti sosial, nikah masal, Abi nanti Bi, ya, Abang Mustafa, nikah masal, sunatan masal, itu harus ada. Yang meninggal kita bantu, yang kena musibah kita bantu, tetangga kita yang kelaparan kita bantu. Jangan cuman geger, ada aliran sesat baru geger. Yang kelaparan dibiarin, yang pengangguran dibiarin. Nah, itu. Kita harus tanggung jawab di situ. Tidak hanya untuk warga Nahdien, juga sesama anak bangsa, warga negara Indonesia. Mari kita salurkan pikiran kita, harta kita, tenaga kita, waktu kita untuk bersama-sama membangun bangsa ini lebih bermartabat, lebih berdaulat. Karena kuncinya adalah kemandirian NU. Insya Allah negara NKRI tercinta lebih sejahtera lagi. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya begitu. Jadi kita punya 3 misi. Misi keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Mohon ini dipegang erat, amanah ini. Mari kita bersama-sama berjamaah dan berjam'iyah untuk menjalankan 3 dimensi misi ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.